surat ke seluruh rumah atau seluruh kepala desa agar menyiapkan SOP cuci tangan di depan teras masing-masing, ya, atau taruh di teras masing-masing. Cuci tangan dan sabun. Pokoknya di setiap teras rumah itu ada SOP, itu harus ada surat edaran, termasuk kantor-kantor. Tolong sekretariat beberapa hal tadi itu, termasuk intern pemerintah ini kita dahulukan. Jadi itu harus diperbaiki manajemen daripada SOP bagi tenaga medis atau tenaga teknis yang ada di posko-posko itu. Posko Moriala, posko kediaman, posko pelabuhan. Nah, saya instruksikan seluruh kepala SKPD, instruksikan kembali kepada stafnya untuk menerapkan sistem SOP daripada penanggulangan COVID bencana COVID-19 bagi karyawan PT IWIP Pedabai Nikel atau PT IWIP Industrial Park. Itu karyawannya bagi yang muslim itu yang melaksanakan disarankan untuk persalakan tidak boleh melaksanakan salat berjamaah. Kalau bisa seperti itu. Jadi tidak mengeneral kecamatan, tapi karyawan, supaya dia melaksanakan secara terpisah, karena juga aktivitas perusahaan, lalu kemudian lingkungan yang kalau kayak begitu, itu kan sifatnya saran toh, jadi nanti diterapkan di sana, karena di perusahaan juga itu sudah punya SOP COVID-19. Jadi tolong ini dirapatkan, dan untuk mendapatkan masukan itu Pemda Halmahera Tengah nanti MUI undang perusahaan, tapi Pemda ini hadir ini dari unsur COVID bencana. Nah, Satgas ini gugus COVID-19 hadir nanti, kepala sekretariat ya hadir langsung dengan Kabak Kesra untuk hadir bersama dengan MUI dengan perusahaan itu, supaya ada pihak ke MUI, pemerintah dengan perusahaan. Apa ini corona dan juga tentang fatwa-fatwa MUI dan edaran kemana. Jadi intinya bahwa fatwa MUI ini ada tiga nomor 14, 17, dan 18. Nomor 14 tentang masalah pelaksanaan ibadah pada saat virus corona 19 berkembang. Di sini intinya pada dasar hukum yang keempat, dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali, artinya dia menyebar luar biasa di daerah itu, maka pelaksanaan salat ibadah itu tidak bisa dilaksanakan secara berjamaah, baik salat Jumat atau salat rawatib, dan juga pada saat salat tarawih dan lain-lain. Artinya kalau tiap hari berkembang. Jadi ini fatwa ini untuk seluruh nasional, cuma kondisinya tergantung kondisi daerah. Kemudian yang kelima, apabila kondisinya penyebarannya tidak terkendali dengan bagus, maka pelaksanaan jamaah itu seperti biasa. Jadi di sini ada dua masalah saja. Kalau dia tersebar di daerah itu, maka pelarangan fatwa ini berjalan, di mana Pemda mengamankan fatwa ini, artinya melarang untuk kegiatan salat jamaah di masjid. Tapi kalau masih terkendali seperti kita di Halmahera Tengah ini dikatakan zona hijau, itu salat wajib masih terlaksana di masjid dan tidak dilarang. Sampai Ramadan insya Allah kalau tidak ada gejala-gejala itu, berarti kita berjalan seperti biasa. Namun sekiranya setelah ini mudah-mudahan insya Allah Halmahera tidak kena. Tapi sekiranya kalau ada satu, berarti itu ada yang berjangkit tapi belum nampak. Berarti itu yang dasar hukum keempat ini bisa berjalan. Kalau mungkin di sana di Lelilaf di mana atau di apakah, atau di Wedah Selatan, atau mungkin di sini kan mungkin salah satu kelurahan sudah satu, itu berarti fatwa empat ini sudah bisa berjalan untuk melarang salat berjamaah. Yang kelima ini kalau masih terkendali salat berjamaah cuma dengan catatan jaga jarak, kemudian pakai masker, kemudian masuk ke masjid itu pakai
sebelum naik ke masjid itu ada air untuk kita membasuh tangan. Cuma saran MUI kalau bisa itu pakai sabun, jangan pakai alat yang menggunakan alkohol. Kalau alkohol kita punya air bata, air wudhu bata sendiri. Jadi saran MUI itu kalau bisa pakai sabun. Jangan pakai yang pakai alkohol. Alkohol berarti membatalkan kita punya air wudhu, berarti salat tidak sah. Itu saran MUI kepada itu. Jadi barangkali untuk masjid-masjid Hari Tengah ini seperti itu. Setiap masjid ada itu. Kemudian yang kedua tentang masalah fatwa nomor 17 dan 18 seperti tadi itu masalah tentang pelaksanaan para dokter, para perawat yang menangani masalah orang-orang sakit. Tentang masalah salatnya, pada waktu salat datang salat fardu, tetap melaksanakan salat dan pedomannya sudah ada, tinggal Menkes ada kesehatan yang akan menerapkan pedoman itu. Sampai pada masalah tentang masalah yang meninggal. Sehingga salat juga, salat kifayah juga para medis yang beragama Islam melaksanakan. Kalau itu umat Islam yang meninggal. Yang perlu kita ingatkan bahwa jangan kita menolak penguburan apabila akan dipatahkan. Itu hukumnya haram sendiri. Masalahnya sudah standar dari standar nasional itu penguburan berjalan sampai pada tingkat PT itu sudah aman. Yang berikutnya rajin mencuci tangan. Jadi tiap kita masuk kita cuci tangan, apa kita punya rumah sendiri maupun orang lain punya rumah. Untuk kita punya rumah sendiri maksudnya jangan sampai kita tertular di sana, kita bawa ke rumah. Makanya perlu sebelum kita masuk ke rumah harus cuci tangan. Ini minimal pakai sabun. Kemudian membatasi kerumunan orang dan lain seperti tadi Pak Bupati berkatakan sehingga kita rapat juga cuma 20 menit. Masalahnya seperti tadi kita membatasi kerumunan. Kemudian terakhir ini yang masalah penting dari IWIP ini dia minta kepada MUI itu bikin penjelasan tentang masalah itu dan mereka datang ke tempat sini. Artinya karena mereka sana sudah tertutup untuk orang luar, maka kita tidak bisa datang ke tempat sana. Mereka sendiri datang dan kami sudah siapkan tempat di aula kantor agama untuk kita ketemu dengan mereka karena mereka minta fatwa dan kita berikan nanti fatwa-fatwanya ini. Tapi masalahnya untuk dua kecamatan seperti Kecamatan Weru Tengah dan Utara itu kita kembalikan pada Satgas. Daerah rawan, walaupun belum terjangkit, tapi daerah rawan. Masalahnya di sana manusia banyak. Dan sampai sekarang belum nampak ada yang terjangkit atau tidak. Tapi jelas 4.455 orang muslim itu kita tidak tahu masalah itu. Maka MUI akan tidak memberikan gambaran, cuma MUI menghimbau kalau bisa mereka salat di rumah saja. Kalau ini kita sepakat, maka hari Sabtu kami rapat, kami sampaikan keputusan bersama dengan Pemda, saudara-saudara salat di rumah saja. Jadi sebelum kita merapat hari Sabtu ini, kita bikin keputusan di sini dengan Pemda. Seperti apa untuk masalah dua kecamatan itu dan pegawai yang punya masjid di perusahaan itu. Apakah mereka harus jamaah seperti kita di Weda, ataukah mereka hanya untuk masing-masing di rumah? Dan ini himbauan saja. Makanya saya minta nanti insya Allah hari Sabtu ini dari unsur Pemda juga ada, dan Polres juga ada, sehingga keputusan itu kita buat bersama antara MUI, Kemenak dan Pemda. Jadi masalah dua kecamatan barangkali kita bisa ambil gambaran hari ini, apakah itu seperti kita di Weda, Patani dan GB, ataukah mereka itu kita berikan orang satu ketentuan, istilahnya kita himbau kepada mereka. Untuk kita buat satu fatwa, belum nampak gejala itu, kita takut juga. Ya kita himbau kepada mereka, kalau sebaiknya, karena belum jelas, daerah yang daerah rawan karena campur dengan orang-orang asing, sebaiknya salatnya di rumah masing-masing. Ya, terima kasih Ketua MUI. Ya, saudara sekalian, nanti surat MUI itu kita minta melalui Kesra fotokopinya untuk dirumuskan dalam atau ditindaklanjuti melalui surat edaran Bupati ke seluruh kepala desa dan jamaah masjid dan musala. Ya. Iya, gereja. Nah, itu yang hasil tadi. Jadi tentu ini suatu sifatnya informatif saja ini yang hari ini. Sifatnya pemberitahuan daripada surat MUI atau fatwa MUI berkaitan dengan SOP kesehatan penanggulangan COVID-19 terkait menghadapi bulan Ramadan
maupun di hari-hari ini yang bagi kaum muslimin yang melaksanakan salat-salat berjamaah supaya memperhatikan SOP kesehatan yang telah dikeluarkan fatwanya oleh MUI. Nah, karena ini memang dalam ungkapan kata bijak dan lain sebagainya itu kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi ini penting sekali. Selanjutnya tadi tambahan tadi dari kali tadi itu selain itu soal kesiapan kita sebagai gugus penanggulangan COVID-19 ini, itu pembelanjaan profil untuk rumah-rumah. Nah kalau tidak maka surat, ya catat itu, surat ke seluruh rumah atau seluruh kepala desa. Satgas ini gugus COVID-19 hadir nanti kepala sekretariat, ya hadir langsung dengan Kabak Kesra untuk hadir bersama dengan MUI dengan perusahaan itu supaya ada pihak MUI, pemerintah dengan perusahaan. Saya kira itu hal-hal yang substansi dan saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.